Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada 11 Oktober 2018. Berdasarkan jenis penelitian, studi ini dikategorikan sebagai studi komparatif di mana bersifat membandingkan perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa menguatnya kurs dolar Amerika Serikat pada 11 Oktober 2018 yang mencapai 15.234,61 rupiah per 1 US dollar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode event study untuk menganalisis reaksi pasar atas peristiwa penguatan tertinggi kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah, dan metode mean adjusted model untuk mengetahui abnormal return pada saham indeks LQ45 pada periode pengamatan. Periode penelitian yang digunakan adalah 41 hari bursa yang terdiri dari periode estimasi atau estimation period, yaitu selama 30 hari, yaitu H-6 hingga H-35 sebelum event date. Kemudian periode jendela atau window period digunakan atau ditentukan selama 11 hari yang terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 5 hari sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar terhadap rupiah yang terjadi pada 11 Oktober 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruandika dengan NIM 063. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan memaparkan tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada 11 Oktober 2018. Baik, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang didapat melalui perantara atau dengan kata lain tidak langsung didapat dari sumbernya atau responden. Namun, data sekunder diperoleh dari 10 perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45, diperoleh dari sumber www.idx.co.ix dan www.yahoofinance.com. Nah, sekarang untuk 10 perusahaan yang dipilih oleh kelompok kami adalah yang pertama Adikarya. Adikarya ini merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Yang kedua, Adaro Energy adalah perusahaan Indonesia yang merupakan produsen batubara terbesar di belahan bumi selatan dan keempat terbesar di dunia. Yang ketiga, AKR Corporindo adalah sebuah media jasa untuk solusi rantai suplai yang berintegrasi. Yang keempat, Aneka Tambang atau Antam adalah anak perusahaan BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Dinar. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan bagaimana cara menghitung return harapan, dan kita akan mendapatkan abnormal return ya. Nah, langkah awalnya yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita menentukan periode estimasinya ya yang selama 30 hari. Kemudian window periodnya yang selama 11 hari ya. Nah, kenapa kita menentukan periode estimasinya? Karena kita menggunakan model mean adjusted model ya, yang mana kita mencari rata-rata dari return dari estimasi periodenya ya. Ya, kemudian yang perlu dilakukan setelah mengurutkan harga close price atau ya harga saham dari satu perusahaan yang saya ambil contoh Adikarya Persero terbuka ya. Jadi 30 hari itu kita ada daftar harganya, kemudian kita hitung returnnya ya dengan cara harga hari ini dikurangi harga sebelumnya, kemudian dibagi harga sebelumnya, kemudian kita mendapatkan returnnya kita rekap semua, kemudian returnnya ditambah semua, dibagi berapa lama periode estimasinya ya, sebanyak selama 30 hari ya. Nah, setelah mendapatkan itu kita mendapatkan return harapannya ya, atau ERI.
setelah mendapatkan ERI, kita dapat menghitung abnormal return, karena abnormal return itu terdiri dari pengurangan dari RI dikurang expected return atau return harapan ya. RI itu return ya, return dari window periodnya. Jadi langkahnya sama seperti menghitung estimasi periodnya ya. Dari harga-harga saham pada window period kita hitung satu-satu per harinya ya. Dari misalnya hari H atau H0 H0 dikurangin H-1 per H-1. Kita akan mendapatkan return pada H0 ya. Kemudian direkap. Nah, kemudian semuanya itu dikurangin dengan ERI yang tadi, ERI yang telah ditemukan ya. Kebetulan ERI yang ditemukan pada adikarya ini sebesar 0,0036 sekian ya. Nah, kemudian sudah dikurangin return harapan dikurangi return, kemudian dapat abnormal return. Nah, ini kita sudah mendapatkan abnormal return dan bisa dilihat grafiknya yang atas itu untuk harga di sini sahamnya. Saya akan menyampaikan hasil dari pengujian dia menurun karena abnormal return yang sudah dihitung ini kejadiannya peristiwanya bad sebelumnya news di ya. SPSS. Jadi turun yang harga pertama yang kami sahamnya. lakukan Kemudian adalah kalau yang menguji kemudian yang di abnormal returnnya tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat terus data yang lagi, tidak berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung rata-rata atau average abnormal return. Ini ya, atau penurunan kemudian rupiah kumulatif average abnormal return. Setelah kita mendapatkan datanya dari H-5 periode peristiwa sampai H+5 periode peristiwa, memprediksi kita bahwa mengklasifikasikan jadi dia bisa average abnormal return sebelum dan harga sesudah. pasar mereka ya. Lalu kita input ke SPSS dengan hasil seperti berikut. Berikut adalah hasil uji normalitas data menggunakan Shapiro Wilk. Untuk melihat datanya, melihat hasilnya, yaitu dilihat dari signifikansi dan dibandingkan dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, dari output yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa ada dua data yang tidak berdistribusi normal, yaitu data pada H-2 dan data pada H+1. Kemudian kami melakukan uji one sample t-test. Uji one sample t-test ini untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang signifikan atau tidak. Di sini sudah ada datanya, kami sudah melakukan pengujian kuantitas sampel. Bisa dilihat dari nilai signifikansinya, signifikansi to tail. Dengan hipotesis apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah pada 11 Oktober 2018. Dan hipotesis alternatifnya, terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa kenaikan kurs dolar terhadap nilai tukar rupiah pada 11 Oktober 2018. Dari output one sample t-test tersebut, kami ambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: terdapat abnormal return yang signifikan untuk H-5, H-4, H-0, kemudian H+4, dan sisanya tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah menguji H-2 dan H+1 dengan menggunakan uji non parametric test.
Karena data tersebut tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametric test dengan hasil sebagai berikut. Di sini terdapat nilai signifikansi yang untuk H-2 itu kurang dari 0,05. Ya, artinya keputusannya adalah H0 ditolak. Dan untuk H+1 nilainya adalah 0,646, yaitu lebih besar dari 0,05 atau tingkat toleransinya. Kemudian untuk H+1 ini hipotesisnya H0 diterima ya, yang berarti bahwa terdapat abnormal return yang signifikan untuk H-2 dan tidak terdapat abnormal return yang signifikan untuk H+1. Yang terakhir adalah uji paired test sample untuk membandingkan abnormal return sebelum dan sesudah periode peristiwa atau tanggal peristiwa terjadi. Karena ada data yang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji paired test sample Wilcoxon dengan hasil sebagai berikut. Yang dilihat adalah Wilcoxon sign recite test. Yang dilihat adalah ASYMP sig to tell. Dengan ketentuan jika nilai ASYMP sig to tell kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian jika HSYMP sig to tell lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah pada 11 Oktober 2018. Dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah. Dari output yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai ASYMP signifikansi totalnya sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, interpretasinya adalah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada 11 Oktober 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian abnormal return yang kami lakukan melalui SPSS. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Setiawan, kelas 5 EB, NIM 062. Di sini saya akan menyimpulkan dan saran. Pertama, dilihat dari harga saham dan perhitungan abnormal return. Hasilnya, pasar merespon negatif karena peristiwa yang terjadi bad news. Maka pasar efisien secara informasi dan keputusan karena pasar merespon dengan cepat dan tepat. Namun, para pelaku pasar dapat dengan cepat menstabilkan pasar hari ini dikarenakan pelaku pasar sudah mulai terbiasa memprediksi kapan penurunan rupiah terhadap dolar akan terjadi. 2. Dilihat dari pengujian normality, one sample t-test dan paired simple t-test, perbedaan secara signifikan abnormal return tidak terjadi pada penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini dikarenakan perilaku pasar sudah mulai terbiasa memprediksi kapan penurunan rupiah terhadap dolar akan terjadi. 3. Penelitian tidak hanya menguji konten, informasi, dan suatu peristiwa, tetapi juga berlanjut dengan menguji efisien pasar. Karena pada dasarnya event studi tidak hanya dapat digunakan sebagai tes konten, informasi dalam suatu peristiwa, tetapi dapat juga digunakan sebagai langkah awal untuk menguji efisiensi pasar. Nah, di sini ada berbagai sarannya ya. 1. Bagi investor dan calon investor, dari hasil penelitian ini diharapkan investor atau calon investor untuk tidak berpengaruh oleh informasi publik dan mencari informasi akurat untuk dapat memperdalam analisis teknikal maupun fundamental.
Selain itu, investor diharapkan dapat berperan menjadi investor yang cerdas dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan setiap informasi perihal ketidakpastian nilai mata uang rupiah, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa tepat dan mampu memberikan keuntungan. 2. Bagi perusahaan atau emiten, hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa peristiwa penguatan tertinggi nilai mata uang dolar US Amerika terhadap nilai mata uang rupiah pada periode pengamatan 11 hari bursa di sekitar peristiwa dapat mempengaruhi tingkat keuntungan dan tingkat likuiditas saham. Diharapkan bagi perusahaan atau emiten untuk dapat mengkaji setiap peristiwa dan dapat mengambil kebijakan yang tepat agar tidak terjadi reaksi pasar modal yang berlebihan. 3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan variabel lain agar hasil dari analisis tersebut lebih lengkap, seperti meneliti saham non LQ45 dan juga dapat meneliti tentang event yang berbeda seperti pengumuman dividen atau pengumuman kebijakan pemerintah lainnya, serta menambah periode penelitian, baik memperpanjang periode pengamatan maupun dengan ditambahkan periode estimasi. Selain itu, dapat juga menambahkan cakupan populasi yang digunakan, baik dibedakan berdasarkan jenis industri maupun diberlakukan secara umum. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.